Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mengenai I/O, input output, dan sekarang kita akan membahas materi kita tentang file input stream dan file output stream. Oke, ini dua-duanya adalah byte stream. Oke, byte stream itu maksudnya adalah tentu dia dengan 8 bit ya. Kalau karakter stream sudah pernah kita jelaskan sedikit sebelumnya. Karakter stream itu dia adalah 16 bit. Oke, so nggak apa-apa, ini kita pelajari dulu. Jadi kita akan import Java I/O, kemudian kita akan bilang file input stream. Oke, ini yang paling umum digunakan ya untuk membaca dari file dan atau menulis ke file ya, write or read ya, file I/O, file output stream. Oke, jadi ini untuk read file, yang ini untuk write file, dan dua-duanya ini adalah 8 bit ya. Ini adalah 8 bit ya, byte stream namanya, byte stream. Oke. Oke ya, jadi memang seperti ini. Oke, so kita perlu mengimpor lagi apa lagi ya, misalnya import Java I/O, kita akan bilang I/O exception, I/O exception. Oke, kemudian kita akan import Java I/O, mungkin kita pakai ini, file not found exception. Alright, rasanya ini udah cukup. Nah, sekarang kita akan create ini cara yang paling klasik dan paling umum. Oke, nanti ada banyak cara lainnya yang lebih advance dan lebih simple dan lebih praktikal. Oke, jadi sekarang kita punya dua file. Satu file kita sebut misalnya namanya source, yang satu lagi namanya target. Oke, jadi kita bikin dua variable dulu. Kita bilang final string source. Ya, ini pakai final karena memang value-nya nggak akan berubah ya. Jadi sekali kita assign value. Oke, ini path-nya C. Kemudian users, ini ada di hard disk saya ya, users Hishmat document. Oke, kemudian pelajaran, kemudian test txt ya. Ini adalah source filenya sesuai dengan nama variable yang kita berikan, source. Kemudian file string target, dan ini file tujuan, destination. Users Hishmat document pelajaran, apa ya namanya, hasil txt. Oke, ini udah. Kemudian kita akan bikin declare instant untuk file input stream dan file output stream di sini. Jadi kita akan bilang file input stream, ya, kita kasih nama ini apa ya, misalnya file input. Oke, kemudian kita assign value 0. Lalu kita bilang file output stream, kita bilang apa ya, file output ya, file output. Kita juga assign value 0. Kenapa di sini kita assign value 0? Karena nanti ada satu keadaan yang kita harus meng-close file. Ingat bahwa file yang dibuka harus di-close. Ya, ada method di dalam class file input stream dan file output stream ini, ada method namanya close ya, dan kita akan gunakan method itu. Jadi ada method read dan ada method juga namanya close. Ini ada read, ini akan ada method read, dan akan ada method close. Di sini akan ada method write dan akan ada method close juga. Oke, jadi ini kita akan gunakan. Alright, kemudian karena ini akan ada throw exception ya, ini read and write ini kalau nggak salah akan ada throw exception, jadi kita harus menggunakan try. Oke, kemudian kita akan menggunakan do while.
dan kita akan bikin, mungkin di sini saya harus instantiate dulu ya. Jadi di sini saya akan instantiate file input sama dengan new file input stream. Kemudian konstruktornya dia minta satu argumennya adalah source file ya. Jadi ini masuk kemari. Oke, kemudian file output new file output stream, argumennya adalah target ya. Jadi ini masuk sini, yang ini masuk kemari. Oke, dan kemudian di sini baru kita bikin ada satu try lagi, ini nesting try. Nah ini dulu, kemudian baru di dalam sini kita ada do. Oke, dan kita akan bikin satu integer. Kita perlu satu integer lagi di sini, tapi kita boleh aja declare-nya di, misalnya di sini kita bilang int I ya. Dan di sini kita baru initialize value-nya I sama dengan file input, karena ini byte kan, jadi byte dia perlu ditampung di sini, di I ini, di integer I ini. File input dot read ya, read ini byte dia bacanya angka, jadi kita tampung di sini. Nanti kita akan convert ke karakter, oke, ke char. Kita pakai primitive type char. Lalu kita akan bilang if I tidak sama dengan -1 ya. -1 ini menandakan bahwa filenya berakhir ya, bahwa tidak ada lagi sudah karakter. Dia akan return, read ini akan return value -1. Jadi kalau dia sudah berakhir, dia akan return value -1. Jadi selama ini bukan -1, maka akan kita tampung. Kemudian kita akan bilang system out print. Nah di sini kita perlu casting ya, I. Kalau kita nggak cast, yang akan keluar adalah angka. Oke. Kemudian di sini kita baru perlu write file. Jadi output dot kita panggil method write, dan argumen yang kita berikan adalah I. Ya, I ini masuk sini. Ini juga sama, dia juga byte. Jadi kalau kita kasih byte, dia langsung akan interpret menjadi huruf, menjadi karakter. Oke. Alright. Kemudian iya, jadi di sini nggak perlu di casting lagi ya. Yang perlu di casting itu karena apa? Karena kita mau menampilkan ya. Jadi ini yang memerlukan casting, makanya kita casting menjadi karakter ya. Alright, ini sudah selesai, ini ke sini. Jadi sekarang kita perlu while. Kita akan bilang while I tidak sama dengan -1. Oke, dan sekarang kita perlu di sini adalah catch. Kita bilang IO exception I. Oke. Dan di sini system out print line. Kita bilang I. Oke, ini udah selesai. Nah, cuma sekarang kita perlu close the file. Oke. Jadi keadaan ini, jadi nanti ada satu keadaan di mana kita akan menggunakan try with resource. Jadi nggak perlu lagi close file, cuma jangan di sini ya. Nanti tutorial yang setelah ini. Oke. Nah, di sini kita perlu catch. Kita akan bilang file not found exception A, dan di sini system out print line A juga. Oke. Nah, ya, lalu di sini kita menggunakan finally. Oke. Finally ini artinya kita, jadi walaupun di sini ada baik ada catch error maupun tidak ada error ya, tetap block finally ini dieksekusi. Oke, jadi ini memastikan bahwa file ini apapun yang terjadi tetap di close, right? Jadi kita akan bilang if file input tidak sama dengan 0, oke, maka sini kita akan bilang file input.close.
juga di sini kita boleh bilang file if, ya itu mesti ada catch, saya lupa, file output tidak sama dengan 0, maka di sini file output dot close. Oke. Ini close ini juga dia ada throw exception. Jadi pilihan kita either kita di sini kasih try and catch, atau di sini kita ada sebut IO exception, ya. Ini optional. Ini ada throws, kita ada throws IO exception, maka error ini akan hilang. Oke. Atau kita di sini berikan jadi tanpa IO exception, tanpa throws IO exception, lalu kita di sini berikan try and catch. Saya lebih suka sebetulnya try and catch karena bisa saya handle. Oke, di sini kita pakai try, kemudian kita tutup sini dengan catch. Nah, kita bilang IO exception, system out print line E. Oke, ini bagi saya lebih suka keadaan yang seperti ini. Tapi ingat bahwa blok ini nanti kalau kita sudah menggunakan try with resources, kita sudah tidak memerlukannya lagi. Oke, cuman kali ini aja saya perlihatkan. Right, ini udah 11 menit, jadi saya mesti run dulu program ini. Kita run, ya. Kita lihat hasilnya. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, ini Java IO, salam. Oke, nah sekarang kita lihat filenya ini ada di mana. Dia ada di my document. Oke, ada di pelajaran. Nah, ini adalah file test. Oke, ini file test yang tadinya dia adalah source, kemudian ini adalah file hasil. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, ini Java IO, salam. Alright, jadi ini udah it works, sudah berhasil, bisa diimplementasikan. Next di tutorial berikutnya kita akan masuk dengan file reader dan file writer, di mana keduanya adalah karakter string, ya. Jadi ini yang stream ini yang byte ini akan kita tinggalkan dulu. Sebetulnya ada banyak kelas-kelasnya, cuma toh nggak terlalu banyak dipakai, jadi mending kita loncat ke yang karakter stream aja, ya. Baik, demikian, terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya, salam.